Di sebuah desa yang subur dan tentram, hiduplah seorang lelaki tua bernama Pak Raka. Ia dikenal sebagai sosok yang sederhana, tenang, dan tidak banyak bicara. Namun, setiap kalimat yang keluar dari mulutnya selalu punya makna yang dalam, mampu membuat orang terdiam dan merenung lama. Pak Raka punya satu kegemaran yang hampir semua orang di desa tahu. Ia sangat menyukai durian. Setiap kali musim durian tiba, wajahnya yang teduh selalu tampak lebih cerah. Ia akan duduk dengan sabar di teras rumahnya yang sederhana, menunggu penjual durian keliling lewat. Lalu, dengan teliti, ia akan memilih 1 atau 2 buah terbaik. Cara makannya pun penuh penghayatan. Ia memakannya pelan-pelan, tidak pernah terlihat rakus atau tergesa-gesa. Seolah-olah ia sedang benar-benar merayakan setiap rasa, setiap aroma, dan setiap momen kenikmatan dari buah kesukaannya itu. Baginya, makan durian adalah sebuah ritual kebahagiaan. Suatu sore yang cerah, saat Pak Raka sedang menikmati duriannya, seorang pemuda dari desa menghampirinya. Pemuda itu dengan rasa penasaran yang besar melontarkan sebuah pertanyaan yang terdengar sepele. "Pak Raka," katanya, "kenapa Bapak tidak menanam kebun durian saja? Bapak kan suka sekali durian. Kalau punya kebun sendiri, Bapak bisa makan sepuasnya, kapanpun Bapak mau, tanpa harus membeli." Mendengar pertanyaan itu, Pak Raka tersenyum kecil. Senyum yang penuh dengan kearifan. Ia menggelengkan kepalanya pelan, lalu berkata dengan suara tenangnya yang khas, "Justru karena aku sangat suka durian, aku tidak ingin punya kebunnya." Pemuda itu tentu saja bingung. Jawabannya terdengar tidak masuk akal. "Loh, bukankah itu aneh, Pak? Kalau kita suka sesuatu, bukankah wajar jika kita ingin memilikinya?" Tanyanya lagi, mencoba memahami logika sang orang tua. Pak Raka tidak langsung menjawab. Ia menghentikan sejenak aktivitasnya, matanya menatap jauh ke depan, ke arah hamparan sawah hijau, seakan sedang memutar kembali film perjalanan hidupnya sendiri. Setelah hening sejenak, Pak Raka kembali berbicara. Kebanyakan manusia berpikir begitu. Kalau mereka menyukai sesuatu, mereka harus memilikinya. Mereka harus menguasainya. Padahal, anak muda, tidak semua yang kita sukai harus kita miliki sepenuhnya. Pemuda itu masih tampak belum mengerti. Wajahnya penuh dengan tanda tanya. Pak Raka pun melanjutkan penjelasannya dengan lebih detail. "Begini," katanya, "kalau aku hanya menikmati durian seperti ini, yang aku rasakan adalah manisnya, legitnya, aromanya yang khas, dan kebahagiaan sederhana saat memakannya. Titik kenikmatannya murni. Tapi, coba bayangkan," lanjutnya, "kalau aku punya kebun durian sendiri, maka pikiranku tidak lagi hanya tentang kenikmatan buahnya. Aku harus memikirkan cara merawat pohonnya dari kecil. Aku harus pusing menghadapi hama dan penyakit. Aku harus cemas menunggu musim panen tiba. Aku akan merasa kecewa berat saat panennya gagal karena cuaca buruk. Dan aku mungkin akan marah jika buah yang sudah matang jatuh lalu dicuri orang." Ia tersenyum tipis, sebuah senyum yang syarat makna. Lihat, kenikmatan yang tadinya sederhana, seketika berubah menjadi beban yang berat. Rasa suka berubah menjadi sumber kecemasan. Pak Raka lalu berdiri dari kursinya. Dengan telunjuknya, ia menunjuk ke arah kebun durian milik salah seorang warga desa di kejauhan. "Lihat kebun itu, pemiliknya jarang sekali terlihat menikmati durian hasil kebunnya sendiri. Waktunya habis untuk sibuk menjualnya, menghitung untung rugi, menjaga dari pencuri, dan terus-menerus cemas tentang hasil panen berikutnya. Sedangkan aku," katanya sambil menepuk dadanya dengan lembut, "aku hanya perlu datang pada saat yang tepat, yaitu saat waktunya menikmati. Tanpa beban, tanpa cemas,
Mendengar itu, pemuda di hadapannya mulai terdiam. Kata-kata Pak Raka seolah membuka sebuah pintu pemahaman baru di dalam benaknya. Pak Raka lalu duduk kembali dan mulai bercerita tentang masa mudanya. Ternyata dulu ia juga seperti kebanyakan orang. Ia punya ambisi untuk memiliki banyak hal. Ia punya hasrat untuk menguasai apapun yang ia cintai, dan ia pernah mencoba menjadikan kesenangannya sebagai sumber penghasilan utama. Ia pernah menjadikan hobinya yang ia cintai sebagai sebuah kewajiban harian yang harus menghasilkan uang. Dan ironisnya, tepat pada saat itulah ia kehilangan rasa senang dan gairah dari hobi tersebut, sesuatu yang tadinya membuatku bahagia. Kata Pak Raka dengan suara pelan dan penuh kenangan, justru berubah menjadi sesuatu yang membuatku lelah jiwa dan raga. Filosofi durian ini, kata Pak Raka, sangat dalam maknanya. Durian mengajarkanku satu hal penting dalam hidup. Jika kita terlalu dekat, kita bisa tertusuk durinya yang tajam. Begitu juga dengan hidup. Lanjutnya, jika kita terlalu mencintai harta, kita akan hidup dalam ketakutan kehilangannya. Jika kita terlalu mencintai jabatan, kita akan terus-menerus gelisah menjaganya dari orang lain. Jika kita terlalu mencintai pujian, hati kita akan rapuh dan hancur saat menerima celaan. Pak Raka menegaskan, tidak ada yang salah dengan menyukai sesuatu. Yang berbahaya adalah ketika rasa suka itu berubah menjadi kelekatan yang berlebihan, keinginan untuk memiliki dan mengontrol sepenuhnya. Pak Raka lalu menjelaskan lebih jauh. Ada perbedaan yang sangat besar antara menikmati dan mengikat diri. Ia menikmati durian. Saat musimnya tiba dan buahnya ada, ia sangat bersyukur. Namun, saat musimnya berakhir dan durian tidak ada, ia tidak marah atau sedih berkepanjangan. Ia menerimanya dengan lapang dada. Mengapa? Karena kebahagiaannya tidak bergantung sepenuhnya pada kepemilikan durian. Pelajaran ini, menurut Pak Raka, sangat relevan untuk zaman sekarang. Ia berkata, coba perhatikan, banyak orang hari ini merasa stres dan tertekan. Bukan karena mereka kekurangan, tapi justru karena mereka punya terlalu banyak hal yang harus dijaga. Mereka punya rumah besar dan menjadi takut rumahnya rusak atau kemalingan. Mereka punya usaha besar dan menjadi takut rugi atau bangkrut. Mereka punya nama besar dan menjadi takut jatuh atau reputasinya tercoreng. Mereka sibuk menjaga, bukan lagi menikmati. Padahal kebahagiaan sejati seringkali datang dari hal-hal sederhana yang tidak perlu kita miliki selamanya. Kebahagiaan datang dari momen-momen kecil yang kita syukuri. Pak Raka kemudian memberikan nasihat yang lebih luas. Tidak hanya tentang durian, prinsip ini berlaku untuk semuanya. Kalau kamu suka seseorang, cintai dia dengan tulus, tapi jangan berusaha menguasai hidupnya. Beri dia ruang untuk bertumbuh. Kalau kamu suka dengan pekerjaanmu, nikmati prosesnya, tapi jangan sampai pekerjaan itu menghabiskan seluruh jiwa dan waktumu hingga lupa pada dirimu sendiri. Kalau kamu suka uang, carilah secukupnya, tapi jangan sampai uang mengambil ketenangan batinmu. Pemuda itu menundukkan kepalanya dalam-dalam. Setiap kata dari Pak Raka meresap ke dalam hatinya, memberinya sebuah kebijaksanaan baru tentang cara memandang hidup. Sebagai penutup, Pak Raka mengakhiri ceritanya dengan satu kalimat yang merangkum segalanya. Ingatlah, tidak semua kenikmatan dalam hidup harus menjadi kepemilikan. Sebagian cukuplah menjadi sebuah pengalaman yang indah untuk disyukuri. Setelah itu, Pak Raka kembali ke dunianya. Ia mengambil satu lagi buah durian, membukanya perlahan, menghirup aromanya dalam-dalam, dan menikmatinya dengan wajah yang tenang dan damai, tanpa memiliki kebun, tanpa membawa beban, dan tanpa rasa takut akan kehilangan. Jika kamu suka durian,
nikmatilah saat ia datang. Jika kamu suka hidup, nikmatilah setiap momennya tanpa harus berambisi untuk menguasai segalanya. Karena terkadang keinginan untuk memiliki adalah awal dari penderitaan, dan kesederhanaan adalah pintu menuju ketenangan yang sejati. Bahagia bukan tentang memiliki lebih banyak, melainkan tentang melekat lebih sedikit. Terima kasih sudah menonton, semoga cerita ini bermanfaat. Jangan lupa bagikan jika kamu merasa ini bisa menginspirasi orang lain. Sampai jumpa di video berikutnya.